Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami di Toko Gendis Jaya Channel. Di video kali ini Ibu akan sharing seputar tips warung sembako, dan kali ini masih berkaitan dengan omset atau pendapatan yang didapat oleh warung sembako. Teman-teman bisa nebak nggak kira-kira item barang apa sih yang jadi penyumbang cukup besar untuk omset kita di warung sembako? Ada yang bisa nebak? Ya, jawabannya adalah jajanan anak-anak ya teman-teman. Jadi teman-teman, meskipun harga jual jajanan yang ada di warung sembako ini kebanyakan dengan harga 500 sampai dengan 2.000 rupiah, tapi ternyata ini memberi efek yang luar biasa loh untuk pendapatan kita di warung sembako. Jadi untuk teman-teman yang juga punya usaha warung sembako atau sedang ingin memulai usaha warung sembako, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk menjual jajanan anak-anak di warung sembako teman-teman ya. Nah, untuk jajanan yang ada di warung sembako ini, Ibu akan klasifikasikan menjadi 3 jenis jajan. Yang pertama itu jajanan wafer ataupun ciki-ciki. Kalau ciki-ciki itu seperti ini, yang termasuk snack atau makanan ringan ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini masuk kategori makanan ringan atau snack. Kemudian untuk wafer itu seperti ini, wafer. Kemudian coklat seperti ini. Ini masuk kategori yang pertama, snack dan juga wafer. Kemudian teman-teman, yang kedua ada minuman kemasan. Khusus ini produknya Coca-Cola. Kemudian minuman kemasan selanjutnya seperti ini, atau yang Ibu jual di bawah sini. Ini minuman kemasannya seperti ini yang ada di warung sembako Ibu. Dan yang ketiga ada es krim. Ini es krim yang ada di toko kami. Kebetulan yang kami jual itu es krimnya merek Ais. Nah, karena jajanan anak ini menurut Ibu merupakan ujung tombak untuk kesuksesan warung sembako kita, maka Ibu akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman cara belanja jajanan supaya anak-anak itu tertarik untuk datang dan beli di warung sembako kita ya. Untuk tips yang pertama, perbanyak varian jajanan yang dijual di warung sembako. Teman-teman, dunia anak-anak itu tidak lepas atau tidak jauh-jauh dari yang namanya jajanan. Terutama yang Ibu pelajari sejauh ini, untuk jajanannya yang dominan disukai anak-anak itu yang berbau coklat dan manis. Kalau yang cenderung gurih itu kurang disukai di lingkungan Ibu khususnya ya. Nah, kenapa harus banyak variannya? Karena anak-anak itu juga cenderung mudah bosan dengan jajanan yang itu-itu saja. Oleh karena itu, kita juga harus pintar-pintar dalam memilih belanjaan jajanan yang akan kita jual di warung sembako kita. Harus variatif, banyak pilihannya, dan juga yang menarik ya teman-teman. Kalau di warung sembako Ibu memang coklat yang paling disukai. Jadi hampir 50% lebih pilihan jajanan di warung sembako Ibu itu coklat. Seperti ini, nyam-nyam ini coklat, ziluk ini coklat, kemudian arden ini coklat, sari gandum ini coklat, oreo juga coklat.
Kemudian Nexstar ini pun coklat. Ada juga varian Nexstar yang bukan coklat. Tapi ya gitu teman-teman. Yang paling lebih dulu laku atau yang paling lebih dulu habis itu Nexstar dengan varian coklat. Untuk wafernya sendiri pun seperti itu. Nabati yang rasa keju dengan yang rasa coklat ini jauh lebih diminati yang coklat. Meskipun keju itu manis ya, tapi kan ada gurihnya, beda dengan yang nabati coklat ini manis. Nah, selanjutnya ada time break, ada ziluk, ini pun coklat ya teman-teman. Kalau nggak gitu untuk anak-anak sekarang itu untuk yang menginjak remaja itu biasanya suka makanan yang cenderung pedas untuk snack atau makanan ringannya. Jadi seperti ini, snack bon cabe ini juga laris. Lalu makaroni seperti ini pun laris karena suka yang pedas-pedas. Nih, snack seperti ini juga ibu pilihnya yang pedas. Ini juga rasa balado ini juga pedas teman-teman. Jadi memang kalau bisa setiap kita belanja itu usahakan untuk selalu ada varian jajanan yang baru yang tentunya bisa menarik perhatian anak-anak untuk bisa datang dan belanja di warung sembako kita ya. Kemudian tips yang kedua, display jajanan anak-anak di rak paling depan atau di rak yang mudah dilihat ya. Kenapa kita harus mendisplay jajanan anak-anak ini di rak paling depan atau rak yang mudah dilihat oleh anak-anak ini? Tentunya supaya anak-anak itu tertarik untuk datang dan berbelanja di warung sembako kita dengan adanya varian jajanan yang banyak, pilihan yang banyak, dan juga terlihat oleh mereka saat datang ke warung sembako kita. Itulah kenapa teman-teman kebanyakan di supermarket atau tempat perbelanjaan modern itu sekali masuk kita disuguhkan dengan snack atau dengan jajanan. Oleh karena itu untuk es krim ini sendiri ibu taruhnya di bagian paling depan. Seperti minuman dingin ini juga ibu taruh bagian depan supaya mudah dilihat dan juga mudah dijangkau oleh anak-anak. Kita juga memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil keputusan untuk jajanan apa yang mereka beli, tentunya sesuai dengan uang yang mereka bawa. Biasanya anak-anak itu diajari mandiri oleh orang tuanya, pergi beli jajan sendiri. Nah, dengan keterbatasan uang yang mereka miliki, kita sebagai pelaku usaha warung sembako juga berkewajiban untuk memberi informasi kepada anak-anak atau mengarahkan, misalkan bawa uang 2.000 atau bawa uang 5.000, ternyata jajanan yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan uang yang mereka bawa. Perlu kita kasih tahu, oh Le atau Nduk, nggak cukup ya uangnya untuk beli jajan yang ini, cukupnya untuk beli jajan yang itu. Nggak apa-apa, kita bantu mereka dengan secara tidak langsung mereka akan tahu atau mereka akan belajar membelanjakan uang sesuai yang mereka punya. Karena juga kalau anak-anak itu nggak akan banyak bawa uangnya, maksimal itu 5.000 biasanya. Karena jajanannya yang dijual juga berkisar antara harga 500 sampai 2.000. Dengan harga 5.000 itu jarang banget. Nah, untuk jajanan yang seperti ini biasanya mereka itu pas lagi sama orang tuanya ke sini baru beli ciki-ciki yang kemasan besar seperti ini, atau kalau mau ada acara sekolah atau mau acara pergi kemana baru belanjanya jajanan atau makanan ringan yang kemasan besar seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, teman-teman bisa update jajanan terbaru melalui iklan di TV. Biasanya anak-anak itu mengikuti atau penasaran dengan produk-produk baru yang diiklankan di televisi. Contohnya seperti ini untuk sosis terbaru
yang jumbo dengan harga 2.000 ataupun sosis dengan rasa baru seperti ini, iga bakar, itu kita perlu mengikuti teman-teman untuk punya, karena biasanya mereka itu penasaran dengan barang-barang atau produk-produk baru. Contoh lagi untuk jajanan yang terbaru yang udah ada sponsornya di televisi ini adalah Coki-Coki teman-teman. Nah, Coki-Coki serial Upin Ipin ini super laris banget di warung sembako ibu, karena memang Upin Ipin ini kan tokoh yang dekat dengan anak-anak ya, sudah dikenal dengan anak-anak. Jadi sekali ada iklan Coki-Coki yang berhadiah kartu Upin Ipin langsung diserbu. Beli satu karton isi 9 kotak ini nggak lama habis teman-teman, karena memang yang diincar anak-anak itu adalah kartunya. Jadi teman-teman kalau bisa usahakan untuk punya varian jajanan yang baru diiklankan atau disiarkan di televisi ya, supaya bisa mengobati rasa penasaran anak-anak. Kalau jodoh bisa dijual terus-menerus jadi varian baru di warung sembako kita. Tapi karena ini sifatnya kita masih mencoba, nggak usah langsung banyak ya teman-teman, dikit-dikit aja, karena ini udah mengalami percobaan sekali, ternyata laris, jadi ibu belinya langsung kartonan seperti ini. Kemudian untuk poin yang keempat ini tidak kalah pentingnya, yaitu perhatikan tanggal expired untuk jajanan yang kita jual di warung sembako kita. Contohnya seperti ini, kita juga harus teliti untuk tanggal expirednya. Ini permen Yupi juga termasuk best seller di warung sembako ibu. Untuk expirednya adalah tanggal 14 bulan 5, tahunnya tahun 2023, jadi masih 1 tahun lagi, masih aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya untuk Choco Pie ini tanggal expirednya masih di tanggal 29 bulan 3 tahun 2023, jadi masih sekitar 9 bulan lagi dari sekarang. Karena ini yang mengkonsumsi anak-anak, kita juga harus berhati-hati ya dalam menjual jajanan ini. Untuk itu perlu sekali diperhatikan tanggal expirednya untuk semua barang, tapi terutama untuk jajanan yang dikonsumsi anak-anak ini. Dan yang terakhir atau poin yang kelima adalah pelayanan yang baik. Meskipun anak-anak ini jajannya itu terlihat sepele ya teman-teman, kisaran harga 500 sampai maksimal itu 2.000 rupiah, tapi kita tetap harus melayani mereka dengan baik. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun ke depan mereka lah yang jadi pelanggan di warung sembako kita. Kalau yang tertanam dari sejak mereka anak-anak itu kita judes, tidak ramah, nggak komunikatif, tentu mereka akan trauma atau kapok belanja di warung sembako kita. Nah, jadi kita nggak boleh beda-bedain pelanggan ya teman-teman. Ramah cuman pada orang-orang dewasa itu enggak. Jadi kita harus ramah baik itu kepada anak-anak ataupun orang dewasa yang belanja di warung sembako kita. Demikian sharing dari ibu untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Boleh dipraktekkan ya teman-teman, atau dicoba untuk diterapkan di warung sembako teman-teman. Atau malah teman-teman sudah mempraktekkan apa yang ibu sharing, atau ada yang kurang dari sharing ibu, bisa ditambah di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video ibu selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye.